Lanjut ke latihan berikutnya, nomor 2. Kita diminta mengurutkan ketiga larutan ini dimulai dari larutan yang paling mudah mengendap. Nah, mudah mengendap ini artinya sukar larut. Sukar larut ini artinya adalah kelarutannya rendah atau nilai solubility-nya kecil. Jadi kita diminta mengurutkan dimulai dari larutan yang solubility-nya paling kecil. Nah, di sini kita punya 3 larutan dengan jumlah ion 3. Nah, kalau jumlah ionnya 3, pasti KSP-nya itu adalah 4S pangkat 3. Nah, sekedar mengingatkan, saya ulang dulu untuk CaOH 2 kali. Kalau dia terurai kan dia jadi 1 ion kalsium. Kalau dia melarut dengan jumlah maksimal pada saat itu, saat terjadi kesetimbangan, saat jenuh, kalau mula-mula ada M mol per liter CaOH 2 kali, yang terlarutnya pasti hanya sejumlah kecil, tidak seluruhnya, kita misalkan jumlahnya S. Nah, kalau kita akan hitung KSP-nya, berarti kita kalikan konsentrasi ion Ca dikali konsentrasi ion OH- kuadrat. Berarti S dikali 2S pangkat 2. Atau KSP-nya itu nanti akan sama dengan 4S pangkat 3. Nah, jadi kesimpulannya kalau jumlah ionnya 3, pasti KSP-nya itu sama dengan 4S pangkat 3. Nah, tadi kita punya 3 larutan atau 3 senyawa yang sama-sama jumlah ionnya 3. Di sini ada CaOH 2 kali, CuOH 2 kali, dan NiOH 2 kali. Nah, berarti kita bisa langsung melihat hubungan S dan KSP-nya. KSP-nya itu untuk larutan yang pertama, yang A, itu ternyata KSP-nya adalah 8 dikali 10 pangkat min 6. Nah, berarti kalau kita akan hitung S pangkat 3-nya itu akan sama dengan 2 dikali 10 pangkat min 6. S-nya berapa? S-nya berarti berapa? Berarti kita akar pangkat 3 kan ini nih, 2 kali 10 pangkat min 6. Jadi 10 pangkat min 2 dikali akar pangkat 3 dari 2. Nah, nggak perlu dihitung, nanti kita hanya akan membandingkan. Untuk yang B, ini juga sama nih, KSP-nya itu adalah 4S pangkat 3. Nah, kebetulan untuk yang B, untuk CuOH 2 kali, KSP-nya itu adalah 6 dikali 10 pangkat min 20. Nah, saya akan akalin nih supaya pangkatnya habis dibagi 3. Jadi kita jadikan aja 10 pangkat min 21. Gini ya. Oh sorry, kebalik. Maaf. Kan kita mau menjadikan dia 10 pangkat min 21, berarti jadi 60 ya. Nah, itu kan nanti jadi sama aja. Nah, berarti S pangkat 3-nya itu adalah 15 dikali 10 pangkat min 21. Jadi S-nya itu 10 pangkat min 7, 10 pangkat 21 pangkatnya dibagi 3, dikali akar pangkat 3 dari 15. Satuan solubility sama mol per liter. Nah, yang C, KSP-nya itu adalah 2 dikali 10 pangkat min 14. Sama kan 3 ion ya. 2 dikali 10 pangkat min 14. Ini juga mau saya akalin supaya pangkatnya habis dibagi 3. Nah, kita jadikan 20 dikali 10 pangkat min 15 aja. Jadi S pangkat 3-nya itu adalah 5 dikali 10 pangkat min 15. Kelarutannya berarti 10 pangkat min 5, akar pangkat 3 dari 5. Nah, kita tinggal bandingkan aja nih. Kelarutan untuk senyawa A, ini, ini kelarutan untuk senyawa B dan kelarutan untuk senyawa C. Kelihatan di mana yang lebih kecil. Yang paling kecil pasti yang 10 pangkat min 7 ya. Jadi yang B itu akan paling kecil kelarutannya. Yang C itu lebih besar lagi. Nah, yang paling besar itu adalah larutan A. Jadi B ini paling mudah mengendap. A itu adalah senyawa yang
paling sukar mengendap, atau A itu paling banyak larutnya. Nah, jadi urutannya adalah B, C, dan A. Nah, itu untuk nomor 2. Nomor 3. Ketiga senyawa sukar larut berikut ini memiliki harga KSP 1 kali 10 pangkat min 18. Jadi maksudnya KSP-nya sama ini. Maka tentukanlah larutan mana yang paling tinggi kelarutannya. Yang paling tinggi S-nya atau solubility-nya. Nah, senyawa pertama itu hanya terdiri dari 2 unsur A dan B. Jadi kalau kita tulis keadaan jenuhnya, dia terjadi kesetimbangan antara ion A dan ion B. Pasti muatannya 1 min dan 1 plus. Sebenarnya nggak masalah juga kalau 2 plus dan 2 min ya. Yang jelas kalau kita mula-mula punya sejumlah M mol per liter AB, nanti ion A dan B-nya akan terbentuk sebanyak S mol per liter. Jadi KSP-nya itu adalah S kuadrat. 2 ion kan ya. Nah, KSP-nya 1 dikali 10 pangkat min 18. Berarti kelarutannya adalah akarakan aja. Jadi 1 kali 10 pangkat min 9 mol per liter. Nah, simpan dulu ya, itu S untuk senyawa A. Untuk senyawa B ini kita lihat di sini berapa ion nih? X2Y. X2Y ini kalau diurai akan jadi 2 ion X dan 1 ion Y. Nah, muatannya pasti gini. Kalau X plusnya terbentuk sejumlah 2S, Y-nya berarti terbentuk sejumlah S. Jadi KSP-nya itu 2S pangkat 2, konsentrasi X dipangkatkan 2, dikali konsentrasi Y dipangkatkan 1. Nah, KSP-nya sama semua katanya tadi, 1 kali 10 pangkat min 18. Berarti kita akan dapat S-nya, akar pangkat 3-in aja ya, pangkatnya bagi 3 gitu, dikali akar pangkat 3 dari 1/4. Nggak apa-apa, nggak usah dihitung. Toh kita nggak ditanya angkanya juga, kita cuma diminta mengurutkan. Nah, senyawa yang C, coba kita lihat berapa ion nih. C2D3. Jelas 5 ion deh ini. Soalnya ion C-nya itu ada 2 dan ion D-nya ada 3. Kalau terurai pasti jadi begini. Gitu ya. Masih ingat nggak kan kalau kita punya ion C muatannya 3 plus dan D 2 min, rumus molekulnya itu dikali silang ya. C-nya dikali 2, gitu, D-nya dikali 3 gitu ya. Jadi kita dapat rumus molekul itu. Intinya kalau C-nya itu terbentuk sejumlah 2S, kalau C2D3-nya terurai atau terlarut sejumlah S, nanti C3 plus dan D2 minnya jumlahnya masing-masing segitu. Atau KSP-nya itu adalah 108 S pangkat 5. Cek lagi video pertama kalau lupa. Nah, gini ya. Saya akalin dulu nih supaya pangkatnya habis dibagi 5. Ini kita jadikan aja 100 dikali 10 pangkat min 20. Sama aja ya. Nah, jadi nilai S-nya adalah 10 pangkat min 20 bagi 5, pangkatnya dibagi aja. Dikali akar pangkat 5 dari 100 per 108. Nah, sekarang kita bandingkan. S mana nih yang paling tinggi? Kan kita diminta mengurutkan dari yang paling, anyway lupa. Yang paling apa nih? Oh, paling tinggi kelarutannya memang ya. Ini 10 pangkat min 9, 10 pangkat min 6, 10 pangkat min 4. Jelas yang paling tinggi itu yang 10 pangkat min 4 ya. Jadi kelarutan-larutan A atau senyawa A itu lebih besar dari, ini A sama B gedean mana ya? Si B-nya 10 pangkat min 6, A-nya 10 pangkat min 9, berarti gedean yang B ya.
gitu. Oke, ini jawaban nomor 3. Jadi ternyata kelarutan suatu senyawa itu tergantung dari jumlah ionnya ya. Oke, nomor 4. Jika diketahui KSP kalsium hidroksida adalah 8 kali 10 pangkat min 6, kita ditanya pH saat dia mencapai kejenuhannya atau saat dia larut dalam jumlah maksimalnya. Yang B-nya kita ditanya massa yang dapat larut dalam 500 ml larutannya. Satu-satu dulu ya, kita lihat dulu pertanyaan yang A. Nah, kalau kita punya kalsium hidroksida ini dia pada saat jenuh atau saat jumlah yang bisa larutnya udah maksimal, terjadi kesetimbangan antara ion kalsium dan ion hidroksida dengan bentuk solidnya. Kalau mula-mula kita punya M mol per liter kalsium hidroksida, nanti jumlah yang larutnya itu tidak seluruhnya. Karena kita tidak tahu, jadi kita misalkan aja sejumlah S dan 2S. Kita misalkan sejumlah S yang bisa larutnya, jadi ion Ca2+, nanti akan terbentuk sejumlah S mol per liter, ion OH-nya 2S mol per liter. Nah, karena kita ditanya pH, berarti sebenarnya kita akan memfokuskan perhitungan ke ion penentu pH-nya. Ion penentu pH-nya adalah ion OH- yang jumlahnya 2S mol per liter. Nah, KSP senyawa ini sudah diketahui. Nah, lagi-lagi kalau kita lihat ini 3 ion kan. Berarti KSP-nya itu konsentrasi Ca2+ dikali konsentrasi OH- pangkat 2. Berarti KSP-nya adalah 4S pangkat 3 ya. Nah, nilai KSP itu selalu tetap selama suhunya tetap. KSP-nya udah diketahui di soal. 8 dikali 10 pangkat min 6. Jadi 8 dikali 10 pangkat min 6 itu sama dengan 4S pangkat 3. Berarti kalau kita hitung S pangkat 3-nya itu adalah 2 dikali 10 pangkat min 6. Solubility-nya berarti 10 pangkat min 2 akar pangkat 3 dari 2. Nah, karena kita ditanya berapa pH larutan, berarti kita harus menghitung berapa jumlah ion penentu pH-nya atau ion OH-nya. Di larutan ini, di padatannya sukar larut ini, ion OH- itu jumlahnya 2S. Konsentrasi ion OH- berarti itu adalah 2 dikali 10 pangkat min 2 dikali akar pangkat 3 dari 2. Jadi konsentrasi ion OH- itu adalah, nah ini saya gabungkan aja 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat 1 per 3. Berarti jadi 2 pangkat 4 per 3 dikali 10 pangkat min 2. Nah, berarti pOH larutan ini adalah min logaritma konsentrasi ion OH-nya. Jadi 2 dikurangi log 2 pangkat 4 per 3. Nah, berarti pH-nya itu adalah 14 dikurangi pOH ya. 12 ditambah 4 per 3-nya langsung kedepanin aja sifat logaritma. Jadi 12 ditambah 4 per 3 kali log 2 kan 0,3 ya. Sorry, itu agak nggak rapih. Nah, jadi 12 ditambah 0,4 atau 12,4. Gitu. Jadi berdasarkan data ini, kalau MgOH 2 kali pH-nya udah 12,4, dia itu udah maksimal jumlah yang bisa larutnya. Kalau kita naikin lagi pH-nya, kalau kita tambahkan lagi ion OH-, ingat kesetimbangan kan bergeser ya. Kalau ditambahkan reaktan, dia akan bergeser ke arah produk. Dia akan mengendap. Dia akan bergeser ke pihak solidnya. Gitu. Oke, ini kenapa juga menjelaskan CaOH 2 kali disebut basa kuat. Karena pH pada saat ion OH- maksimal aja dia masih tinggi. pH-nya 12,4. Oke, kita lanjut. Nomor berikutnya. Oh sorry, yang B-nya masih ditanya nih. Ditanya massa CaOH 2 kali yang bisa larut dalam 500 ml larutannya.
Jadi kita ditanya berapa masanya. Ingat, kelarutan itu adalah jumlah mol yang bisa larut dalam setiap liter larutan. Nah, kelarutan CaOH 2 kali ini tadi adalah, kita lihat lagi kelarutannya ini ya, 10 pangkat min 2 dikali akar pangkat 3 dari 2. Jadi 2 pangkat sepertiga dikali 10 pangkat min 2 mol per liter. Nah, mol itu adalah massa dibagi MR ya. MR-nya 74. Volumenya tadi 500 ml. Nah, kalau volumenya saya tetap biarkan dalam satuan mililiter, berarti nanti satuan massanya ya akan diperoleh dalam satuan miligram. Nah, ini kan tinggal dikaliin aja ya. 2 pangkat sepertiga dikali 74 dikali ini 500 kali 10 pangkat min 2 jadi dikali 5 aja. Nah, biarkan aja jawabannya begitu. Nah, sekarang baru kita lanjut ke nomor 5. Diketahui konsentrasi ion Ca dalam larutan jenuh kalsium fosfat adalah 2,5 kali 10 pangkat min 6. Tentukan KSP larutan tersebut. Oke, pertama kita punya larutan kalsium fosfat. Lupa sih nomor berapa tadi? Oh, 5. Nah, larutan kalsium fosfat itu apa sih rumus molekulnya? Kalsium muatannya 2+, fosfat muatannya 3-. Jadi rumus molekulnya Ca3 PO4 2 kali. Ini saya salah. Ion Ca-nya ada 3, ion PO4-nya ada 2 per molekul. Nah, jadi kalau kita misalkan kalsium fosfat yang bisa larutnya itu sejumlah S, berarti nanti di akhir kita akan punya ion Ca2+ sejumlah 3S dan ion fosfat sejumlah 2S mol per liter. Nah, katanya konsentrasi ion Ca2+ di sini 2,5 dikali 10 pangkat min 6 mol per liter. Nah, paling gampangnya ya berarti nilai 3S-nya itu sama dengan 2,5 dikali 10 pangkat min 6. Berarti nilai S-nya atau kelarutannya adalah 2,5 per 3 dikali 10 pangkat min 6 mol per liter. Nah, kan kita ditanya berapa KSP-nya. Kalau mau kita hitung KSP-nya itu berarti konsentrasi Ca2+ dipangkatkan 3. Ingat KSP itu adalah ketuntasan reaksi ini. Ada hasil kali kelarutan ion-ionnya. Jadi kalau kita masukkan dalam S berarti jadi 3S pangkat 3 dikali 2S pangkat 2. Atau nanti KSP-nya jadi sama dengan 108 S pangkat 5. Kita tinggal masukkan aja nilai S-nya. Gitu. Nah, hitungannya nanti tinggal diselesaikan. Berikutnya, nomor 6, diketahui KSP larutan magnesium hidroksida adalah 4 dikali 10 pangkat min 12. Hitunglah pH saat mulai terbentuk endapannya. Berarti pH pada saat larutan ini jenuh. Jadi dia jumlah maksimal yang bisa larutnya udah tercapai. Jumlah maksimal yang bisa larutnya udah segitu doang, nggak bisa nambah lagi. Nah, MgOH 2 kali kalau terurai dia jadi ion Mg dan 2 ion hidroksida. Kalau MgOH 2 kalinya larut sejumlah S, solubility-nya, berarti ion Mg dan ion OH- masing-masing jumlahnya S dan 2S. Sehingga kalau kita hitung KSP-nya atau hasil kali kelarutannya, kita akan memperoleh hubungan KSP-nya itu adalah S dikali 2S kuadrat atau 4S pangkat 3. Nah, KSP-nya udah ada nih. 4 dikali 10 pangkat min 12. Itu adalah 4S pangkat 3. Jadi kita dapat S-nya ya. S-nya itu 10 pangkat min 4.
Nah, karena kita akan menghitung pH, berarti kita harus menghitung konsentrasi ion penentu pH-nya. Ion penentu pH-nya ion OH-. Jadi konsentrasi ion OH-nya kita hitung dulu. Jadi 2 dikali 10 pangkat min 4. Nah, pada saat tersebut, saat jenuh, kita hitung pOH-nya itu adalah 4 min log 2. Jadi pH-nya adalah 10 ditambah log 2 atau 10,3. Nah, jadi MgOH 2 kali. Kalau udah nyampe pH 10,3 berarti dia udah maksimal jumlah yang bisa larutnya. Nggak akan bisa nambah lagi. Oke, kita lanjut. Berikutnya nomor 7. Di nomor 7 ini kita udah berbicara mengenai ion senama. Nomor 7, nomor 8, dan nomor seterusnya. Jadi nanti saya bahas dulu tentang materi ion senama, baru kita lanjut ke nomor-nomor ini ya.